بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat yang sangat agung, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita diberikan kesempatan, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama, untuk memperdalam ilmu agama, untuk mempelajari tentang sesuatu yang berkaitan dengan agamanya. Baik ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, jamaah Yayasan Taklim dimanapun antum berada, insyaallah taala kita kali ini akan membahas tentang sesuatu tajuk yang sangat penting, iaitu adalah mengapa doaku tidak dimakbul. Jadi pada saat ini insya-Allah kita akan mempelajari tentang sesuatu yang berkaitan dengan doa. Sama ada doa tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat ataupun rukun ataupun adab dalam berdoa. Maka di sini tajuk dia adalah mengapa doaku tidak dimakbul. Banyak orang yang bertanya ataupun yang menyatakan ketika mereka berjumpa dengan kawannya, kadang mereka berkata, doaku mungkin tidak diterima. Ataupun dia berkata, kenapa sih doaku ini tidak diterima? Padahal aku sudah berdoa kepada Allah siang malam. Di dalam sujud, aku selalu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doaku? Ini banyak ungkapan yang seperti ini. Banyak ungkapan-ungkapan ataupun ucapan yang kita dapati dari kawan-kawan kita, ataupun dari saudara kita, ataupun dari ibu bapa kita. Apa punca sebenarnya doa itu tidak dikabulkan? InsyaAllah kita akan mempelajari dalam kuliah khas ini insyaAllah ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah kita ketahui, banyak dalil ataupun ayat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tentang perintah ataupun anjuran berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini perintah berkaitan dengan doa. Perintah berkaitan dengan doa, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta agar kita diselamatkan, ataupun meminta sesuatu yang berkaitan dengan keperluan kita. Ataupun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan dan sebagainya. Ini termasuk doa.
Ayat yang dibacakan tadi pada surah Ghafir ayat yang 60 itu berkaitan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita ini sentiasa meminta dan berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata, dan Allah berkata, ud'uni, mintalah kamu kepadaku, berdoalah kamu kepadaku. Kalau kita perhatikan pada perkataan ud'uni, ini merupakan kata amar. Dalam bahasa Arab ini disebut fi'il amar, itu perintah. Berarti perintah doa ini telah sabit, telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayatnya, ud'uni, mintalah kalian semua. Ud'u di sini fi'il amar, dia menunjukkan kata jamak, yaitu menunjukkan orang ramai. Bermaksud semua yang ada di bumi ini, makhluknya, utamanya manusia, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia mau minta, silakan minta. Kemudian Allah menjawab, astajib lakum. Jika kamu minta kepadaku, astajib, aku akan berikan, aku akan penuhi, aku akan makbulkan apa yang kamu minta. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah, maka Allah berjanji. Ini janji Allah. Janji Allah. Astajib lakum. Aku perkenankan, aku makbulkan doa kalian. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih, tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu pasti akan terjadi. Termasuk janji Allah mengabulkan doa seseorang. Ini perintah yang pertama yang disebutkan dalam surah Ghafir ayat yang 60. Kemudian lagi disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Yang bermaksud, apabila hamba-hambaku ini bertanya tentang aku, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini amat dekat, sangat dekat sekali. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya adalah dengan ilmunya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku perkenankan, aku jawab, da'watad da'i, permintaan orang yang memohon ataupun doa orang yang memohon, idza da'ani, apabila dia meminta kepadaku. Masyaallah. Ini menjelaskan bahwa jika seseorang itu minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memperkenankan permintaannya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya apabila kita menghadapi kesulitan ataupun masalah, semua problem boleh kita atasi dengan doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam urusan itu, agar diberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan yang mudah bagi kita. Karena dalilnya sudah ada, kita diperintahkan meminta. Diperintahkan untuk meminta. Ini adalah perintah. Makanya doa ini disebut sebagai ibadah. Kenapa dia disebut sebagai ibadah? Karena dia memurnikan, ya, memurnikan permintaannya atau permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwa dirinya tidak dapat berbuat apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu hadis, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu sejatinya adalah ibadah.
Jadi apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Setiap kita berdoa kepada Allah itu dicatat ibadah. Makanya semakin banyak kita memohon dan meminta kepada Allah, maka semakin banyak kita beribadah kepada Allah. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ataupun intipati kepada ibadah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Makanya sebahagian ulama ada yang mewajibkan berdoa kepada Allah. Ada sebahagian ulama yang mewajibkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah doa ini adalah wajib. Di antara dalil yang menjelaskan tentang perintah doa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang ke-2516. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibn Abbas pada ketika beliau melakukan perjalanan, baginda Nabi berkata kepada Abdullah ibn Abbas, "Ya gulam, wahai budak kecil." Ketika itu Abdullah ibn Abbas ni dia seorang budak kecil, lebih kurang umurnya 8 ataupun 9. Kata baginda, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka bi kalimatin, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kamu beberapa kalimat yang sangat penting dan bermanfaat untuk kamu apabila ianya dilakukan." Yang pertama, kalimat yang pertama yang diajarkan oleh baginda, ihfazillah yahfazaka. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazaka, maka dia akan menjagamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depanmu. Iza sa'alta fas'alillah. Ini dia hadis yang berkaitan dengan tajuk kita. Iza sa'alta, apabila kamu meminta, fas'alillah, maka kamu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengandung perintah bahwa seseorang apabila dia mau meminta sesuatu apapun, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh baginda kepada Abdullah ibnu Abbas. Is'alillah, minta kepada Allah. Apapun yang kamu minta, apapun yang kamu mohon, minta pertolongan ke, minta diselamatkan daripada musibah, minta diselamatkan daripada penyakit, minta kepada Allah. Is'alillah. Wa idza sta'anta, kemudian wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, fasta'in billahi, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang sangat penting yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita mempunyai suatu permohonan, sama ada permohonan itu besar ke ataupun kecil, ataupun kita memerlukan pertolongan, maka segeralah kita tengadahkan tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang ke-3373. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." La haula wala quwwata illa billah. Innahu, sesungguhnya apabila orang itu tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan murka, akan marah kepadanya. Nah, tengok ni. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala keadaannya apabila seorang hamba itu tidak meminta kepada Allah. Allah akan murka kepadanya. Jadi bagaimana kita cara mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara kita banyak meminta, banyak memohon, banyak kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya orang yang
tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ini menunjukkan bahwa betapa dianjurkan, betapa sangat dianjurkan, sangat digalakkan kita meminta ataupun memohon permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan berkaitan dengan hadis yang dibacakan tadi itu, ya, bahwasanya seseorang yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, "Hadza yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi." Ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah ada pada doa, ada pada permintaannya dan mentaatinya. Maksud dia adalah bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu boleh kita dapatkan, boleh kita capai apabila kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza radiya ar-rabb tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu. Dan setiap Allah Subhanahu wa taala ridha, maka segala sesuatu kebaikan ada pada keridhaannya. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi. Seperti mana setiap bencana ataupun musibah berada pada kemurkaannya. Jadi bagaimana kita untuk mencapai keridhaan Allah? Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mulla Al-Qari berkata di dalam mensyarah hadis ini. قال القاري رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث لأن ترك السؤال تكبر واستغناء. Jadi kenapa kalau kita ditanya kenapa Allah Subhanahu wa taala murka, marah kepada orang yang tidak berdoa kepada Allah, ya, kata Al-Qari, lianna tarka su'ali takabburun wastighna'un, sebab orang yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah itu merupakan salah satu sifat takabbur. Sombong, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tidak memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya berkecukupan, wastighna'un, dan berkecukupan. Itu salah satu alasan dia kenapa Allah itu sangat murka kepada orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yajuzu lil 'abdi, dan ini tidak boleh bagi seorang hamba. Sentiasa dia berdoa kepada Allah. Qala At-Tayyibi, dan At-Tayyibi berkata, wa dzalika li anna Allah yuhibbu an yus'ala min fadlihi. Dan yang demikian itu menunjukkan bahwa Allah itu suka ataupun senang, gembira apabila dia diminta tentang karunia-Nya. Faman lam yas'alillah yabghaduhu. Dan siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Wal mawdubu mawdubun alaihi la mahalata. Dan orang yang dimurkai itu pasti akan mendapatkan murka Allah. La mahalata. Pasti itu. Ini disebutkan oleh Mulla Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas doa ini merupakan perintah wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, dia akan mendapat murkanya karena dia sombong, dia takabur, dia merasa cukup daripada pertolongan Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi. Inna Allaha hayyun karimun yastahyi min ibadihi. Yastahyi min al-'abdi atau min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma safran. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah itu maha malu, karimun, maha dermawan, maha mulia. Yastahyi min 'abdihi, dia malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi, apabila dia mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma safran, sedangkan Allah menjawabnya dengan tangan yang kosong. Apa maksud daripada hadis ini? Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu
apabila melihat hambanya mengangkat tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah, sedangkan Allah tidak mengabulkannya. Dia dikabulkan secara tangan kosong. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat malu sekali. Bermakna setiap hamba yang meminta kepada Allah, mengangkat tangannya, doanya akan dimakbulkan. Doanya akan dimakbulkan. La haula wala quwwata illa billah. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bahwa doa ini adalah senjata utama sebelum kita berusaha. Sebelum kita berusaha apapun saja. Berniaga ke, bekerja ke, ataupun bepergian ke, dan sebagainya. Jangan lupa yang pertama kita minta dulu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas itu berusaha. Karena tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan jalan ataupun taufik kecuali dengan cara dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pekerjaannya, maka usahanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah dalil. Dalil tentang perintah berdoa kepada Allah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak pahala ibadah yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena ad-du'a'u mukhul ibadah. Karena ad-du'a'u huwal ibadah. Sebab doa itu adalah ibadah. Sebab doa itu adalah intisari ibadah. Okay, sekarang. Ada 3 keadaan. Ini perlu dicatat ya. Bagi yang sering timbul di dalam pikiran dia. Kenapa doaku ini tidak diterima? Padahal aku sudah lama berdoa kepada Allah. 2 tahun, 3 tahun. Sudah berdoa. Tetapi kenapa doaku ini tidak diijabah? Tidak diterima, tidak dimakbul. Nah, ini ada hadis. Ini ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Ada 3 cara suatu doa itu dikabulkan. Ini antum dicatat, silakan dicatat nanti. Mungkin salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah termasuk dalam hadis ini. 3 cara dikabulkan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yad'u bida'watin laysa fiha ismun wa qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu bi'ihda salasin." Yang bermaksud, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah. Maksud dia, semua orang muslim nih yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa fiha ismun, di mana doa itu tidak berkaitan dengan perkara dosa. Dia tidak memohon kepada Allah dalam perkara yang dosa. Au qati'atu rahmin, dia tidak berdoa kepada Allah untuk memutuskan hubungan silaturahim. Illa a'tahu Allahu bi'ihda salasin, maka Allah akan mengabulkan doa dia dalam 3 keadaan. Bermaksud, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 keadaan pasti diterima doa yang kita panjatkan kepada Allah. Asalkan syarat dan adab dilakukan. Nanti kita akan bahas apa itu syarat dan adab dalam berdoa. Akan dijelaskan di sini insyaallah. Jadi setiap doa muslim selama doanya tidak berkaitan dengan perkara yang dosa dan tidak berkaitan dengan memutus hubungan silaturahim, pasti doanya dikabulkan oleh Allah dalam 3 keadaan. The first one, yang pertama adalah imma an yu'ajjila lahu fid dunya. Yang pertama, kemungkinan doa itu akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Jadi apa yang dia minta terus diberikan oleh Allah ketika itu. Dia meminta rezeki, meminta rumah, meminta masalahnya dipermudah. Allah langsung jawab dia, dipermudah. Dia langsung diberikan rezeki.
dia diberikan kelulusan dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyudakhiruha lahu fil akhirah. Yang kedua, doa yang dia minta diterima oleh Allah, tapi kemungkinan doa itu akan diberikan di akhirat. Nih, makanya kita hati-hati. Jangan sampai kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa doaku ini belum diterima lagi? Jangan sampai kita berburuk sangka seperti itu. Kemungkinan doa yang kita minta ini termasuk kepada hadis yang kedua nih. Yaitu mungkin saja doa yang kita panjatkan di dunia itu akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Seperti apa bentuknya? Mungkin kita akan diberikan syafaat, diselamatkan dari api neraka. Mungkin kita akan diberikan pahala untuk memberatkan timbangan kita. Mungkin hisab kita akan dimudahkan karena sebab doa itu. Makanya seperti yang dikatakan tadi, perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Doa walaupun tidak diterima di dunia, maka akan diberikan kepada kita di akhirat. Betapa bahagianya. Betapa bahagianya. Betapa beruntungnya nanti apabila kita di yaumil qiyamah tiba-tiba kita akan mendapatkan pahala doa yang kita panjatkan di dunia. Siapa yang tidak bahagia? Pasti bahagia. Bahkan kebahagiaan itu mengalahkan kebahagiaan doa yang dia terima di dunia. Yes. Kenapa? Karena disebutkan dalam firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Setiap yang diselamatkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang sangat beruntung. Tidak ada kemenangan atau keberuntungan daripada dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang tidak bahagia apabila kita diberikan pahala karena doa kita yang kita panjatkan di dunia. Ini yang kedua. Jadi yang kedua, doa kita itu akan diberikan di akhirat. Yang ketiga, wa imma ay yasrif anhu minas su'i mislaha. Kemungkinan doa kamu yang diterima itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk menyelamatkan kamu daripada keburukan. Doa yang kita minta nih tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan doa itu dijadikan sebagai cara oleh Allah untuk menyelamatkan kita daripada keburukan, daripada kejahatan, daripada musibah. Ini banyak yang berlaku kepada kita. Walaupun kita tidak memahaminya, tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Contoh, ketika kita ingin pergi ataupun melakukan perjalanan, kita keluar daripada rumah, tiba-tiba di depan rumah kita ada pokok yang jatuh. Hampir saja pokok itu mengenai kita. Lalu kita bersyukur, alhamdulillah, aku diselamatkan daripada musibah. Mungkin keselamatan itu adalah jawaban Allah atas doamu. Jadi doamu yang kamu minta itu digantikan dengan menyelamatkan kamu daripada musibah itu. Mungkin saja. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa kita perbanyak doa kepada Allah, memohon kepada Allah. Semakin banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita akan mendapatkan fadilat, semakin banyak kita akan mendapatkan karunia, semakin banyak kita akan mendapatkan pahala ibadah, semakin banyak kita akan mendapatkan simpanan ataupun investasi akhirat, semakin banyak kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa. Doa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak dimakbulkan, kita terus berdoa lagi. Sampai betul-betul doa kita itu dimakbulkan. Jangan putus asa.
La tayasu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah itu begitu luas. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Itu 3 keadaan. Perlu kita ketahui 3 keadaan. Jadi setiap doa manusia, doa kita pasti akan diijabah oleh Allah dengan 3 keadaan tadi. Yang pertama langsung diberikan di dunia. Yang kedua akan diberikan di akhirat. Yang ketiga ditukar dengan kita diselamatkan daripada kejahatan, keburukan, musibah dan sebagainya. Berdoa kepada Allah. Sentiasa kita berdoa kepada Allah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita beralih ataupun pergi kepada syarat-syarat doa agar dimakbul. Macam mana doa itu, ya? Macam mana doa kita itu agar dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada syarat-syaratnya. Jangan kita terus berdoa, pahami dulu bagaimana syarat doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya perlu diketahui seperti mana yang sudah disebutkan tadi bahwa setiap doa itu pasti diterima. Ini bukan hanya doa orang Islam sahaja. Hatta orang musyrik apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan dimakbulkan doanya. Nanti anak akan jelaskan jelaskan dalam syarat-syarat doa ini. Baik. Silakan yang dicatat ya. Syarat-syarat doa agar dimakbulkan. Dan ingat tadi, dimakbul itu mungkin dalam 3 keadaan. Yang pertama, agar doa kita itu dimakbul, yang pertama adalah hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ini yang pertama. Syarat yang pertama. Meminta ataupun berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Bahkan ini adalah syarat penting. Syarat paling penting apabila kita mau berdoa kepada Allah. Yaitu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada yang lain. Sebagaimana yang sudah disebutkan pada ayat tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, mintalah kamu kepada aku. Bukan kepada orang lain. Bukan kepada benda-benda. Bukan kepada ahli kubur, kepada mayat yang sudah mati, bukan. Tetapi kita langsung minta kepada Allah. Sebab di sini fi'il amar dia ud'u. Setelah menyebutkan fi'il amar, ni kepadaku. Bukan kepada orang lain. Bukan kepada sembahan orang lain, akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mau berdoa, langsung meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita meminta kepada Allah lewat benda-benda yang tidak disyaratkan. Seperti pergi ke kuburan, meminta ataupun berwasilah dengan orang yang sudah mati. Wasilah itu dianjurkan, silakan berwasilah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah. Tetapi jangan kita berwasilah dengan orang mati. Sekalipun orang mati itu adalah orang soleh, orang wali. Kenapa? Karena mereka telah terputus daripada hukum-hukum syarak. Bagaimana mereka dapat menyampaikan doa kepada Allah? Bagaimana mereka dapat menyampaikan doa ataupun permohonan kepada Allah sedangkan mereka sendiri tidak dapat mendoakan mereka sendiri. Mereka yang ada di dalam kubur itu tidak dapat mendoakan mereka sendiri. Kalau mereka dapat mendoakan diri mereka,
maka mereka akan terbebas daripada dosa, terbebas daripada siksa. Dan ini tidak mungkin. Karena dia terlepas sudah daripada ikatan dunia, daripada perkara-perkara yang dibebankan kepada manusia, yaitu perintah wajib. Makanya ketika kita minta kepada Allah, kita langsung meminta kepada Allah dengan cara melakukan syarat-syarat yang disebutkan, yang akan disebutkan ini. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha mukhlishina lahuddin. Ataupun dalam ayat yang lain, wad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas menjalankan agamanya, memurnikan permintaan. Sebab kalau kita terus meminta kepada Allah, berarti kita di situ memurnikan ibadah. Kita tidak minta kepada selain Allah, tetapi kita terus meminta kepada Allah, mengakui bahwa yang hanya memakbulkan permintaan kita itu adalah Allah. Makanya pada hadis yang disebutkan tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abdullah ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta kepada Allah, jika kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini meminta kepada Allah dengan ikhlas. Bahkan orang musyrik, orang kafir pun, kalau minta kepada Allah dengan ikhlas, maka doa mereka akan dikabulkan. Bagaimana hal itu berlaku? Nah, mari kita tengok nih. Dalam surah Al-Ankabut, ayat yang ke-56. Ini dia, berkaitan nih. Surah Al-Ankabut, ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ini orang musyrik nih, meminta kepada Allah dan doanya dikabulkan. Apa maksud dia? Maka apabila mereka menaiki kapal, yang dimaksud menaiki kapal ini adalah orang-orang musyrik menaiki kapal. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Jadi setelah mereka orang-orang musyrik ini tiba di atas kapal, ya, untuk menyeberangi lautan, dan di pertengahan lautan mereka mendapati istilahnya angin ataupun gelombang dan sebagainya. Dan mereka takut mereka ditenggelamkan ke dalam lautan. Jadi ketika mereka merasakan takut, mereka langsung berdoa kepada Allah. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Minta agar mereka itu diselamatkan daripada ditenggelamkan ke dalam lautan. Dan Allah mengabulkan doa mereka. Mereka diselamatkan. Mereka diselamatkan daripada ditenggelamkan ke dalam lautan. Akan tetapi, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tetapi tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, mereka ternyata kembali menyekutukan Allah. Inilah orang musyrik. Kalau mereka sudah diselamatkan, setelah mereka berada di daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan lagi. Baik. Di sini disebutkan maksud dalam ayat tadi. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa hadza ikhbarun an inadihim wa annakum inda syada'idi yaqirruna anna al-qadira ala kashfiha huwa Allah. Ayat ini menjelaskan tentang kedegilan mereka, kedurhakaan mereka. Apabila mereka ada dalam kesulitan, mereka mengakui
mereka menetapkan bahwa yang maha kuasa untuk menyelamatkan mereka itu hanyalah Allah. Nah, kemudian qala Ikrimah. Ikrimah berkata, "Kana ahlul jahiliyati idza rakibul bahra hamalu ma'akum al-asnam." Dulu orang-orang jahiliyah apabila mereka menaiki kapal perahu, hamilu ma'akum al-asnam. Mereka juga membawa patung-patung. Berhala-berhala mereka ini dibawa juga. فإذا اشتدت بهم الريح فإذا اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر. Apabila mereka itu diterpa oleh angin yang kencang di pertengahan laut, alqauha fil bahri, mereka membuang berhala-berhala mereka ke dalam lautan. Wa qala ya rabbana ya rabbana, dan mereka berdoa kepada Allah, ya rabbana ya rabbana, wahai Tuhan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Ketika itu mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama syaratnya agar doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Ini syarat yang paling penting yang pertama. Nah, yang kedua, syarat dia. Syarat agar doa kita itu diterima yaitu bertawassul dengan salah satu jenis tawassul yang disyariatkan. Bertawassul, meminta wasilah. Ya, berwasilah, yaitu istilahnya tawassul ni dia apa nih? Berwasilah lah. Berwasilah. Melalui perantara, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melalui perantara. Dan perantara yang disyariatkan salah satunya adalah menyebut nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna. Ini salah satu dia. Jadi apabila doa kita mau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa syarat dia adalah mesti berwasilah dengan salah satu wasilah yang dianjurkan, yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan ini perintah. Diperintahkan bagi kita nih agar kita berdoa dengan menyebutkan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah, maka memintalah kalian dengan nama-nama itu. Baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dibawakan oleh Buraidah, Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, daripada ayahnya. Dia berkata, Sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang sahabat berdoa kepada Allah. Doa yang dibacakan ini menyebut nama Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku ini sesungguhnya memohon kepada engkau, bi anni asyhadu, sesungguhnya aku menyaksikan, annaka, sesungguhnya dirimu, antallahu alladhi la ilaha illa ant, engkaulah adalah Allah, tiada Tuhan selain engkau, al-ahad as-samad, yang maha esa, as-samad, yang menjadi tempat untuk meminta, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak beranak dan tidak pula diberanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu yang dapat menandingi ataupun menyaingi. Tengok ni. Dalam doa ini, seorang sahabat ini menyebut nama Allah, yaitu Al-Ahad As-Samad. Apa maknanya Al-Ahad? Yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang Maha Ganjil. As-Samad, yang menjadi tumpuan manusia untuk meminta kepadanya. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ini menyebutkan nama Asmaul Husna. Nah, setelah sahabat ini
didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Asmaul Husna dalam doanya. Apa kata baginda? Qad sa'ala Allah bismillahil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Baginda ini berkata kepada para sahabat, orang ini telah meminta kepada Allah dengan menyebutnya namanya yang sangat agung. Orang ini tidak meminta kepada Allah dengan cara menyebutkan namanya yang sangat agung. Yang apabila Allah dengan namanya itu diminta, a'ata, maka Allah akan memberikan permintaannya. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila Allah diminta, dimohon dengan menggunakan nama Asmaul Husna tadi, ajaba, dia memakbulkan, dia memperkenankan. Ini syarat dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila doa kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, sebutlah nama Allah. Sebutlah nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna. Al-Ahad As-Samad. Antum boleh hafalkan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa ant. Al-Ahad As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antum boleh cari nanti di internet ya. Selepas baca doa ini langsung minta kepada Allah, ya Allah. Kalau kita minta kesembuhan, ya Allah, sembuhkanlah kedua orang tuaku, sembuhkanlah penyakit ibuku, sembuhkanlah penyakit anakku. Ataupun minta doa yang lain, ya Allah, berikanlah hamba-Mu rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Insya Allah doa kita akan diterima. Ini syarat yang kedua ya. Yang ketiga syarat doa itu agar diterima, yaitu tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Apa yang dimaksud tidak tergesa-gesa? Yaitu kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ingin agar doa itu cepat diterima. Jangan seperti itu. Yang terpenting ketika kita mau berdoa kepada Allah, sentiasalah berdoa. Bukan berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tak. Tetapi doa itu sentiasa diulangi berkali-kali. Dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbeza, dengan permohonan yang berbeza. Ini salah satu sifat manusia. Apabila berdoa kepada Allah, dia ingin agar doanya cepat dikabulkan. Manusia memang seperti itu, tidak mau menunggu. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah yang lebih mengetahui apa yang terbaik, dan bila doa itu yang paling baik untuk dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang paling baik. Baik. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu falam yustajab li. Yang bermaksud, setiap permohonan, permintaan kamu ini pasti diterima, pasti dimakbulkan selagi dia tidak tergesa-gesa. Seperti dia mengatakan, da'autu walam yustajab li. Aku ni selalu berdoa, tetapi doaku tidak diterima. Ini tidak boleh. Perkataan ini tidak pantas terucap dari lisan orang yang beriman. Kenapa? Karena kita mesti sabar. Mesti sabar. Bilakah Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa kita? Sabar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, 3 keadaan Allah akan memakbulkan doa kita. Jadi syarat yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Yang keempat, agar doa itu dimakbulkan, yaitu tidak berdoa dalam perkara yang dosa, dan tidak berdoa untuk memutuskan hubungan silaturahim.
Ini tidak boleh. Apabila doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang dilarang, tentang perkara dosa, confirm doa itu tidak akan diterima. Ataupun kita berdoa untuk memutuskan tali hubungan silaturahmi, confirm itu tidak akan diterima. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis tadi. Laisa fika ismun wala qati'atu rahmin. Yang tidak ada dalam doa tersebut dosa ataupun memutus tali hubungan silaturahim. Ini yang keempat. Yang kelima, yakin bahwa doa itu pasti diterima. Ini paling penting lagi nih. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ketika kita menyebut seperti itu, kita yakin bahwa doa itu pasti akan diterima. Karena Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada prasangka hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini bergantung kepada prasangka hambaku. Jika hambaku menyangka ini, oke, aku akan seperti ini. Jika hambaku menyangka seperti itu, aku akan seperti itu. Ini kata Allah. Makanya kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yakin bahwa doa kita itu akan dimakbul oleh Allah. Dengan syarat tadi, melakukan ataupun mengerjakan syarat-syarat dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu muqinuna, yakin bahwa doa kamu itu akan diterima. Ini hadis dia. Jadi ini perintah. Tatkala kita meminta kepada Allah, yakin dengan sepenuh-penuh yakinnya, tidak ada keraguan. Hilangkan waswas syaitan. Hilangkan gangguan setan. Sebab setan sentiasa akan datang membisikkan di telinga kita bahwa doa kita tidak akan diterima. Doa kamu tak akan diterima. Kamu ini adalah pendosa. Doa kamu tak diterima. Kamu tidak khusyuk. Mungkin setan itu akan membisikkan seperti itu di telinga kita. Dan ini jangan didengarkan. Kita yakin Allah sentiasa menerima doa kita. Kita yakin dalam ayat yang sudah disebutkan tadi, astajib lakum, janji Allah. Aku perkenankan, aku makbulkan doa kalian. Yakin ya, syaratnya yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, memintalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa doa kamu itu akan diijabah. Ini syarat yang kelima. Yang keenam, agar doa kita itu dimakbul. Ini silakan dicatat nanti. Supaya doa kita yang kita panjatkan kepada Allah diterima dan kita berdoanya dengan khusyuk. Yang keenam, hati yang mesti hadir ketika berdoa. Hati kita nih mesti hadir ataupun ada ketika kita berdoa. Apa maksud dia? Yaitu khusyuk. Khusyuk kepada Allah. Hadirkan hati kita. Kita betul-betul meminta kepada Allah. Tiada yang dapat mengabulkan doa ataupun yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita minta kepada Allah itu betul-betul yakin. Betul-betul khusyuk. Dan perlu diketahui bahwasanya Allah tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai. Kata Rasulullah, sambungan daripada hadis tadi, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'a min qalbin lakin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dengan hati yang lalai. Apa maksud hati lalai? Tidak khusyuk. Dia meminta kepada Allah, tetapi hati dia, otak dia ada di luar. Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi otak dia, hati dia ingat makanan, ingat bisnis, ingat dia mau keluar, ingat dia mau camping, ingat hutang, ingat sebagainya. Otak dia tidak berinteraksi kepada Allah.
tidak bersatu dengan apa yang dia minta. Ini tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Dia doanya ini main-main. Kadang kita jumpai di dalam masjid, sama ada dia imam berdoa selepas sholat ataupun ketika khutbah, banyak di kawan kita jumpai berdoa kepada Allah. Dia angkat tangannya. Tapi kalau kita tengok dia kepalanya menghadap ke kiri, hadap ke kanan. Kemudian dia macam tak serius. Ada yang main handphone dan sebagainya. Padahal dia berdoa. La haula wa la quwata illa billah. Macam mana adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana doa dia akan dikabulkan? Kalau ternyata dia ketika dia meminta main-main, tidak fokus. Macam kita meminta kepada orang lain lah. Minta kepada orang lain. Tapi kepalanya menghadap ke kiri, ke kanan, ataupun dia main-main. Orang lain tidak akan memberikan apa yang dia minta. Begitu juga kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh. Ini poin paling penting nih. Setelah poin yang pertama tadi, hanya meminta kepada Allah. Yang ketujuh ini, poin paling penting. Agar doa kita dimakbul. Apa dia? Hindari daripada makanan yang haram. Ini mesti nih. Ini syarat utama nih. Hindari daripada makanan yang haram. Kalau kita sering ataupun sentiasa mengkonsumsi makanan yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, seperti mencuri, menipu, ataupun harta itu dihasilkan dengan cara yang riba, maka jangan kita yakin bahwa doa kita itu akan diterima. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun la ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tayyibun, maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan apa yang diperintahkan kepada orang mukmin itu sudah diperintahkan kepada para rasul terdahulu. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki dalam hadis tadi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk berniaga ke, berbisnis ke, tak pasti. Dan orang lelaki ini keadaan dia rambutnya, wajahnya dipenuhi dengan debu. Kusut. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat tangannya ke langit. Berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Orang ini yang berdoa tadi sudah melakukan 3 perkara penting. Apabila 3 perkara penting ini dilakukan, maka doa diterima. Yang pertama tadi, dia dalam keadaan musafir. Doa orang yang musafir diterima. Disebutkan dalam hadis, "Salasu da'watin mustajabatun la syakka fihin." 3 doa ini pasti diterima dan tidak ada keraguan di dalamnya. Apa dia? Da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang melakukan musafir, yang melakukan safar. Yang ketiga, da'watul walid ala waladihi,
doa orang tua kepada anaknya. 3 doa ini pasti diterima. Tadi orang yang melakukan safar itu dalam keadaan musafir. Yang kedua, dia telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung. Ya Rabbi, ya Rabbi. Sebab Ar-Rabb itu termasuk daripada salah satu Asmaul Husna. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian yang ketiga, dia telah mengangkat tangannya ke langit. Disebutkan dalam hadis tadi, Allah sangat malu apabila seorang mengangkat tangannya ke langit berdoa, tetapi Allah menjawabnya dengan tangan yang kosong. Bermaksud orang yang berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, itu doanya akan dijabah. Tetapi orang yang tadi, walaupun melakukan 3 perkara ini, doanya tidak diterima. Kenapa doanya tidak diterima? Dia adalah musafir. Dia sudah menyebut nama Asmaul Husna. Kemudian dia, dia telah mengangkat kedua tangan. Tetapi kenapa doa ini tak diterima? 2 orang ini. Karena baginda berkata, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabahu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Sebab yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram, yang dia beri makanan untuk keluarganya haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doa itu akan diterima? Tidak mungkin diterima. Jadi perhatikan ini. Jauhi daripada perkara haram apabila doa kita itu mau diterima. Walaupun kita sudah melakukan syarat-syarat agar diterimanya doa, tetapi yang satu ini dilanggar, memakan haram ini dilanggar, doa kita tidak akan diterima. Kemudian yang ke-8. Tidak berlebih-lebihan dalam berdoa. Ini syarat dia. Agar doa kita diterima. Tidak berlebih-lebihan dalam berdoa. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang bermaksud, berdoalah kamu kepada Tuhanmu tadarruan dengan cara merendahkan diri, wa khufyatan dan melembutkan suara. Ini salah satu adab dalam berdoa. Ketika kita minta kepada Allah, rendahkan diri kita bahwa kita adalah manusia yang dhaif, yang lemah, yang sentiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Wa khufyatan dan suara yang lembut. Jangan keraskan doa kita. Jangan keraskan suara kita minta kepada Allah. Karena Allah Sami'un, Maha mendengar. Tak perlu kita teriak-teriak ataupun menguatkan suara. Ya Allah. Tak perlu. Bahkan ini terhitung ataupun termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Orang yang mengencangkan ataupun mengeraskan ataupun menguatkan suaranya dalam berdoa termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa dan tentu doanya dia tidak diterima. Kemudian Allah berfirman, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam tafsir Al-Baghawi, apa yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa. Nah, tengok ni. Kata beliau, al-mu'tadina fi du'a, orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa, humul ladina yas'aluna manazil al-anbiya alaihimus salam. Mereka yaitu berdoa kepada Allah agar diberikan kedudukan para nabi. Ini tentu doa yang melampaui batas. Dia meminta agar diberikan kedudukan seperti kedudukan nabi. Tak mungkin. Ini bukan takdir kita. Kita bukan nabi. Kita manusia biasa. Hamba Allah. Ini tak boleh. Ataupun dia meminta bangunan yang tinggi di dalam surga. Ini salah satu daripada melampaui batas.
Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui dalam doa. Ini disebutkan oleh Al-Baghawi, ya. Yang dimaksud dalam ayat ini, arada bihil i'tida bil jahri was siyah, yaitu maksud dia melampaui batas adalah menguatkan suara ataupun menjerit-jerit. Berdoa kepada Allah dengan mengeraskan suara dan menjerit-jerit. Ini tidak boleh. Wa qala Ibnu Jurayj min al-i'tida raf'u as-sauti wan nida'u bid-du'a'i was-siyah. Di antara salah satu berdoa dengan cara melampaui batas yaitu meninggikan ataupun menguatkan suara, wan nida, dan menyeru, bid-du'a'i was-siyah, dengan doa, was-siyahi, dan menjerit-jerit. Ini tak boleh. Sentiasa pelankan suara kita, lembutkan suara kita, sebab yang kita minta adalah sami'ud du'a. Inna rabbi la sami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku adalah mendengar orang yang berdoa atau mendengar doa. Tak perlu kita menjerit, tak perlu kita kuatkan suara. Heningkan suara, lembutkan suara. Karena ini adalah salah satu syarat dan adab dalam berdoa. Itu tadi 8 syarat-syarat agar doa kita itu dimakbul. Ya. Dan 8 syarat ini di dalamnya termasuk larangan-larangan dalam berdoa. Larangan-larangan berdoa yang menyebabkan doa kita itu tidak diterima. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Baik, kita sekarang pergi kepada adab-adab berdoa. Ini perhatikan. Saya akan sebutkan sedikit saja tentang, sebenarnya banyak sekali tentang adab-adab berdoa. Selain kita melakukan ataupun mengamalkan syarat-syarat ini dalam berdoa, jangan lupa pula untuk kita mengerjakan adab-adab dalam berdoa. Karena adab-adab dalam berdoa ini akan menjadikan doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adab dia, memulakan dengan pujian kepada Allah. Kalau kita nak doa, ingat, puji Allah dulu. Bagaimana cara kita memuji Allah? Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan terus kita minta, ya Allah, berikan aku kesehatan. Ataupun dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tanpa dia memuji Allah. Ada seorang lelaki dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan salat. Lalu dalam salat dia terus berdoa kepada Allah tanpa memulakan dengan pujian-pujian kepada Allah. Lalu orang ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajala hadzal rajul. Orang ini tergesa-gesa dalam berdoa. Kenapa? Karena dia tidak memulakan doa itu dengan pujian Allah, dengan memuji Allah. Disebutkan dalam hadis, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza." Apabila salah seorang kalian salat dan kalian mau berdoa kepada Allah, maka hendaklah memulakan doa itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wassana'i alaihi, dan memujinya. Kemudian setelah memuji Allah, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tadi ada dalam berdoa membaca ataupun memuji Allah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua membaca salawat ke atas Nabi. Apa salawat yang kita hafal itu dibaca. Seperti contoh, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ataupun alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim. Itu boleh. Kemudian kata baginda Nabi
summa yad'u bima sya'ah. Kalau sudah bertahmid, sudah memuji Allah, sudah baca salawat dalam doa, teruslah dia meminta apa yang dia kehendaki. La haula wala quwwata illa billah. Ketiga, di antara adab berdoa mengangkat tangan. Ini penting. Mengangkat tangan salah satu daripada adab berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dibacakan tadi. Allah sangat malu melihat hambanya mengangkat tangannya ke langit. Sedangkan Allah menjawabnya dengan tangan yang kosong. Malu sekali. Berarti apabila kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan kita, maka doa kita akan dimakbulkan. Buka telapak tangan kita, kita meminta kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara adab berdoa, merendahkan diri dan melembutkan suara. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Salah satu adab daripada berdoa itu menghadap kiblat. Kemudian yang keenam, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang adab-adab berdoa. Selain daripada itu, apabila doa kita mau cepat dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memperhatikan waktu ataupun tempat doa itu dikabulkan. Ada beberapa waktu yang apabila seseorang itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti doa dia itu akan dikabulkan. Di antaranya adalah yang pertama, ini boleh dicatat ya. Waktu-waktu mustajab ataupun waktu-waktu mustajab doa itu dikabulkan. Yang pertama berdoa ketika di malam Lailatul Qadar, itu salah satunya. Berdoa di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah ketika beliau bertanya kepada baginda Nabi, "Ara'aita in alimtu ayya lailatil qadri ma aqulu fiha?" Bagaimana pendapatmu wahai Rasul jika aku yakin bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Qala, baginda Nabi bersabda, quli, bacalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang dijelaskan kepada Aisyah adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan tentunya boleh kita panjatkan doa-doa yang lain. Kemudian di antaranya waktu yang paling mustajab agar doa itu dikabulkan adalah yaitu di waktu malam. Di waktu malam, terkhususnya sepertiga malam akhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Yang bermaksud Tuhan kita setiap malam turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusan laili al-akhir. Yaitu terutama ketika sepertiga malam yang akhir. Fayaqulu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yad'uni astajibu lahu." Man yad'uni astajibu lahu. Sesiapa yang meminta, yang berdoa kepadaku di malam ini, astajibu lahu. Aku perkenankan, aku kabulkan doa dia. Man yas'aluni fa'u'tihi. Siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tihi, aku akan berikan dia. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Sesiapa yang meminta kemaafan kepadaku, aku akan maafkan dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, dubur salah, yaitu di akhir salat. Di akhir salat ini dia ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Intinya selesai salat. Jadi apabila seseorang selesai salat, maka dia dianjurkan untuk berdoa. Selesai salat ataupun
sebelum salam ataupun selepas salam. Baik. Kemudian di antaranya lagi, waktu-waktu mustajabah untuk berdoa di antara adzan dan iqamat. Ini pentinglah. Kalau Bilal ataupun muadzin sudah mengumandangkan adzan, maka berdoalah. Memintakan wasilah untuk Rasulullah. Setelah itu berdoa yang lain. Apa yang kita inginkan dalam doa itu kita panjatkan setelah adzan. Ya, antara adzan dan iqamah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis yang ke-521, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah." Doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak, diterima. Ini penting nih. Kalau kita mendengar adzan, selepas dengar adzan kita berdoa kepada Allah. Panjatkan doa kita kepada Allah. Kemudian lagi, ketika turunnya hujan. Juga doa cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang marfu'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u 'inda nida'i wa tahta al-matari." Doa akan dikabulkan ketika adzan, wa tahta al-matari, dan ketika hujan. Kemudian lagi di antara doa yang dimakbulkan oleh Allah ketika hari Jumat. Apalagi kemudian yang terpenting lagi, doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam sujud. Ini penting dalam sujud ni. Karena Allah Subhanahu wa taala paling dekat dengan hambanya dalam keadaan sujud. Disebutkan dalam hadis, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fi sujud, fa'aksiru ad-du'a." Yang bermaksud paling dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba yaitu ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Ketika kita salat wajib ataupun salat sunnah, maka perbanyaklah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita. Dan tentunya doa yang kita panjatkan adalah bahasa Arab. Doa dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Melayu. Sebab itu dalam salat. Bahkan disebutkan dalam yang lain, fa amma ar-ruku'a fa'azimu fihi ar-rabb, wa amma as-sujuda fa'aksiru fihi ad-du'a, fa qaminun ay yustajaba. Adapun dalam ruku', agungkanlah Tuhanmu, yaitu dengan cara membaca Subhana Rabbiyal Azim. Adapun dalam sujudmu, perbanyaklah doa. Dijamin doamu akan diterima. Ini perkataan faqaminun ayyustajaba lahu. Dijamin doamu akan diterima. Jadi, kalau kita menghadapi pelbagai kesulitan, pelbagai masalah, jangan lupa utarakan masalah kita, curhatkan masalah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita. Ini pentinglah. Oke, baik, itu saja mungkin yang boleh Anda sampaikan pada kuliah ini. Ada soalannya? Oh, ada. Baik. Itulah beberapa cara ataupun adab syarat yang berkaitan dengan doa kita apabila doa kita mau dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah diajarkan kepada kita. Di antara doa yang sering diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita lupa apabila kita berdoa kepada Allah, ucapkan doa ini. Nah, selebihnya mohon maaf apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.